Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Fil Ramadan. NIM saya F 202022251034 dan teman saya Farhan Febrian dengan NIM 202022251009. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami terkait tugas tabletop simulasi ketangguhan cyber. Untuk penjelasan tugasnya yaitu ada simulasi manajemen insiden dan pengembangan resiliensi di mana terdapat 4 fase yaitu yang ada fase pertama profilasi organisasi target, fase kedua ada simulasi skenario serangan, fase ketiga yaitu ada asesmen ketangguhan awal, dan fase 4 rancangan program resiliensi. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan fase satu dulu yaitu perusahaan di mana komponen profil ini ada 5 komponen, yaitu yang pertama dari sektor dan bisnis. Sebelumnya detail dari organisasi ini dinamakan PT Dunia AI. Dari sektor bisnis dan bisnisnya, organisasi ini bergerak di bidang teknologi atau artificial intelligence di bidang SaaS atau software as a service dan LLM yaitu large language model. Justifikasi resikonya yaitu memiliki kekayaan intelektual atau IP bernilai tinggi, di mana perusahaan AI berada di garis depan ekonomi digital saat ini. Nah, alasan kami untuk memilih ini karena asimetri informasi dan biaya untuk membangun model AI sangat-sangat mahal. Namun, biaya untuk mencuri atau menyerang itu sangat murah. Nah, ini menjadikan takdir utama spionase dari industri kan di bisnis sektor ini. Yang kedua yaitu ada infrastruktur TI, yaitu ada GPU cluster, high performance computing, dan cloud storage. Untuk justifikasi risikonya itu bergantung sepenuhnya pada ketersediaan daya komputasi yang tinggi, di mana model AI ini membutuhkan daya komputasi yang masif untuk berjalan. Jadi jika infrastrukturnya ini terganggu, perusahaan tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga kepercayaan pelanggan yang mengintegrasikan API dari organisasi ini ke dalam sistem mereka sendiri. Untuk yang ketiga yaitu ada aset kritikal yang pertama. Untuk aset kritikal yang pertama dalam organisasi ini yaitu ada prope- proprietary model weights atau parameter model. Di mana justifikasi dari risiko ini yaitu jika dicuri. Kenapa aset ini penting? Karena jika dicuri, kompetitor bisa meniru model tanpa biaya R&D atau research and development. Jadi, model weight ini atau parameter model ini adalah hasil investasi research dan development yang sangat mahal eh, nilainya. Jadi jika aset ini bocor, kompetitor dapat menduplikasi kemampuan AI organisasi secara instan tanpa biaya riset tambahan lagi, atau dengan kata lain menghancurkan nilai jual untuk nilai jual perusahaan di pasar. Yang kedua ada aset kritikalnya training dataset, di mana training dataset ini justifikasi resikonya itu resiko pelanggaran privasi yang diatur dalam Undang-Undang PDP jika data latih bocor. Yang dimaksud, jadi di training dataset ini seringkali mengandung data privasi yang dilindungi oleh UU Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi kebocoran pada aset ini bukan hanya soal teknis, melainkan risiko tuntutan hukum serta sanksi denda yang dapat membangkrutkan reputasi perusahaan secara permanen. Yang ketiga yaitu ada infrastruktur API. Infrastruktur API ini jika down, ribuan aplikasi klien yang memakai API PT Dunia AI ini akan mati. Sebagai bisnis SaaS atau software as a service as a software, ya, API ini adalah satu-satunya jalur pendapatan. Nah, jadi jika infrastruktur ini tumbang dengan PT Dunia AI, terjadinya jika infrastruktur AI ini tumbang, jadi terjadi efek domino di mana ribuan aplikasi yang terintegrasi akan lumpuh. Untuk penjelasan fase keduanya yaitu ada beberapa tahap, yaitu simulasi dari skenario serangan. Yang pertama yaitu ada initial access,
yang kedua ada persisten, yang ketiga ada credential access, yang keempat ada exfiltration, exfiltration, yang kelima ada impact. Nah, untuk dari nama teknik dari Mitre Attack-nya yaitu untuk initial attack access ini ada exploit public facing application di mana penyerang ini memanfaatkan kerentanan pada API gateway PT Dunia AI yang belum di-patch. Nah, dari untuk dampak dan kerugiannya itu akses yang diberikan awal ke jaringan internal. Untuk persisten, nama teknik dari Mitre Attack-nya yaitu atau ID tekniknya T1098 dengan nama tekniknya account manipulation. Jadi yaitu deskripsi. Jadi detail penyerangannya ini penyerangnya penyerang dari penyerangnya ini memodifikasi izin pada service account di Google Cloud atau AWS untuk akses permanen. Dan dampak dari atau kerugian yang dihasilkan skenario ini yaitu penyerang tetap bisa masuk meski password admin diganti. Yang ketiga ada credential access dengan nama teknik unsecure credential files, yaitu penyerang menemukan API keys dan credential access database yang tersimpan di file konfigurasi .env yang tidak terproteksi. Nah, jadi penyerang ini bisa mengakses file konfigurasi .env yang sangat penting di dalam organisasi ini. Nah, dampak dari penyerangnya ini yaitu akses penuh ke storage yang berisi dataset yang penting seperti data-data pribadi. Yang keempat yaitu exfiltration, yaitu ada nama mitra tag-nya transfer data to cloud account. Jadi di mana penyerang ini menyalin model weights atau parameter model ke akun penyimpanan pribadi mereka. Nah, dalam menyalin model weights ini, dampak yang dihasilkan dari penyerang ini yaitu perusahaan kehilangan kekayaan intelektualnya, yaitu sudah meriset dan development senilai miliaran rupiah, tetapi malah bisa di copy dengan sangat mudah tanpa perlu biaya tambahan lagi. Yang kelima ada impact-nya yaitu nama tekniknya yaitu resource hijacking, di mana penyerang menggunakan GPU cluster perusahaan untuk melakukan crypto mining atau membanjiri traffic hingga layanan LLM-nya mati. Jadi traffic yang ada di perusahaan itu terganggu sehingga layanan dari perusahaan itu mati. Nah, dampak yang dihasilkan yaitu eh, downtime total dan tagihan cloud yang membengkak secara drastis. Mungkin itu dua fase yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya fase 3 dan fase 4 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Farhan Febrian. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekarang kita tuh masuk ke fase 3, asesmen ketangguhan awal. Nah, di sini kita menggunakan domain dari DHS CRR untuk meningkatkan kualitasnya, dan di sini kita berikan skor sampai 5, 0 sampai 5 untuk memberikan nilainya. Dan ada beberapa yang skornya itu sangat rendah, contohnya seperti ini configuration management. Ini adalah titik terlemah kita. Jadi di sini tuh tidak ada proses patching otomatis, sehingga aplikasi public dan server GPU menjadi pintu masuk utama penyerang. Juga ada situational awareness di sini. Tidak ada sistem monitoring SOC yang mampu mendeteksi anomali traffic pada GPU cluster. Ini jadi pada saat ada pencurian terjadi, kita tidak bisa mendeteksinya secara langsung. Dan yang ada juga di sini yang bermasalah di di vulnerability management dan incident management. Ini pemindaian celahnya inilah yang membuat tadi itu di situational awareness menjadi parah, karena di sini scanning itu sekitar 6 bulan sekali. Jadi ditambah lagi tim juga belum dilatih untuk simulasi respon insiden kan. Nah, dan juga ada masalah pada SDM dan asetnya tuh di bagian training dan awareness. Di sini latihan hanya menyasar staf administrasi. Akibatnya tim developer melakukan kesalahan fatal dengan menyimpan credential file .env-nya itu di tempat yang tidak aman, atau setidaknya itu nggak masuk ke dalam git ignore. Dan ada di asset management. Ini tiga. Di sini meskipun perangkatnya itu baik, data super sensitif seperti model web itu nggak dikasih label yang rahasia seperti highly confidential, jadi enggak
otomatis terpancing, nggak disembunyikan, itu yang membuat dari penyerang mudah masuk atau mudah mencari model-model yang dicari ini. Dan untuk di fase keempat, rancangan program resiliensi. Fase ini tuh strategi perbaikan selama 12 bulan untuk meningkatkan level maturitas. Jadi di sini kita bisa lihat di Q1-nya, Q1-nya itu kita membahas tentang fokus utama itu fondasi dan patching, sehingga kalau misalnya ada perubahan masalah atau apapun dia bisa langsung kita patching di tempat, jadi tidak terjadi seperti pencurian data yang besar dan scanning itu agak lama. Di sini kita lakukan di fondasi dan patching. Dan di Q2-nya itu kita ini untuk deteksi dan respon, ini pemasangan EDR, XDR itu. Jadi kita kalau misalnya ada mendeteksi serangan yang di bawah 2 jam atau apapun, kita bisa langsung deteksi dan cepat meresponnya. Jadi tidak seperti sebelumnya yang selama 6 bulan sekali baru kita respon. Dan di Q3-nya itu di bulan ke-7 sampai bulan ke-9 itu kita melakukan proteksi untuk aset AI-nya itu. Dan ini kita melakukan enkripsi model, jadi meskipun mungkin penyerang bisa masuk terlalu dalam, dia akan susah untuk mengambil datanya karena sudah kita enkripsi modelnya itu. Jadi sama aja mereka tidak bisa menggunakannya. Dan juga ada ini kita implementasi zero trust arsitekturnya pada cluster GPU kita. Jadi mereka itu nggak bisa kayak nge-spamming data di GPU clusternya kita. Dan di Q4-nya itu kita auditnya lagi, kita lebih meningkatkan di auditorinya aja sih kalau bisa. Jadi Q4-nya itu untuk melihat apakah perubahan dari Q1 ke Q3 itu ada perubahan yang signifikan atau besar, itu kita lakukan di Q4. Jadi ini adalah justifikasi investasi dan ROI-nya itu ada di sini. Ini investasi keamanannya ya, ROI keamanannya itu ya. Ini pencurian model weak-nya itu IP-nya itu mungkin 50 M, no time operational itu 3 hari itu ada 3 M, dan denda regulasi dari reputasi kita itu ada sekitar 10 M. Jadi kena kerugian itu sekitar 63 miliar. Dan kita ada investasi keamanannya itu sekitar 5 miliar. Jadi kalau bisa dari ROI-nya itu kita hitung, maka kita akan mereka persenannya itu sekitar 1,160%. Jadi hitungannya setiap 1 rupiah yang dikeluarkan kita akan rugi sebesar 11,6 rupiah. Dan untuk kesimpulannya itu di akhir bulan Agustus ya, ini ditargetkan memang untuk resiliensinya itu penuh, di mana serangan yang sebelumnya akan deteksi dan diblokir secara otomatis dalam hitungan menit. Jadi semoga tidak terulang lagi yang kejadian sebelumnya. Dan sepertinya cukup sampai di sini aja untuk kelompok yang membahas tentang ketangguhan cyber di sisi perusahaan AI. Terima kasih.